Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Di sini, pasal 12 ayat 37 sampai 43. Iman dan ketidakpercayaan diringkaskan oleh Rasul Yohanes. Di dalam bagian ini, Rasul Yohanes dan di dalam bagian yang berikut Tuhan Yesus sendiri menanggapi ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Seseorang luar, orang yang tidak percaya, membaca Injil Yohanes, mungkin akan berkata, jika begitu banyak orang Yahudi, bangsa Yesus sendiri, menolak dia, mungkin dia bukan Mesias. Ya, masalah itu dihadapi di dalam bagian ini. Yohanes menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi pada masa Yohanes, mereka punya sikap yang sama dengan sikap nenek moyang mereka yang dicatat di dalam firman Allah. Musa menghadapi sikap yang sama. Di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 27, Musa berkata, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Pemberontakan bangsa Israel melawan Tuhan Allah tidak membuktikan bahwa Musa bukan pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Demikian juga, mereka menolak Tuhan Yesus, tetapi itu tidak membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan Mesias. Ketidakpercayaan bangsa Israel pada zaman Rasul Yohanes dan zaman Tuhan Yesus itu di sana dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 37 sampai 50, kita melihat ringkasan dari Yohanes dan ringkasan dari Tuhan Yesus Kristus mengenai iman dan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Baik Tuhan maupun Yohanes mengulangi kontras yang sudah kita sering lihat sejak pasal 7. Kontras antara mereka yang menerima Tuhan dan mereka yang menolak Dia. Ya, bagian ini pasal 12 ayat 37 sampai 43 dapat diringkaskan. Iman dan ketidakpercayaan diringkaskan oleh Yohanes. Yesaya dikutip untuk menjelaskan bahwa Allah sendiri bertindak supaya mereka di Israel tidak dapat percaya. Yohanes mempergunakan kesaksian Nabi Israel untuk menghakimi bangsa Israel. Pasal 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kata mengadakan di sini. Pada waktu air menjadi anggur, anggur itu sudah diminum. Pada waktu mereka disembuhkan, tetapi akhirnya orang yang disembuhkan juga meninggal dunia. Tetapi pemakaian perfect di sini dari kata poieo dijadikan dalam bentuk perfect participle, pepoiekotos, ini menegaskan bahwa ada sesuatu yang terjadi di masa lampau, kemudian ada akibat yang berlangsung. Ia mengadakan. Semuanya, ya, di dalam bahasa Indonesia kita tidak punya tense, tetapi tense perfect ini menyatakan bahwa mengadakan merujuk pada sesuatu yang sudah terjadi dan ada akibat yang tetap berlangsung. Apa akibatnya? Ya, anggur sudah diminum. Mereka yang disembuhkan mungkin sudah meninggal dunia pada kemudian hari. Tetapi akibat yang tetap berlangsung, mereka yang menyaksikan telah menjadi orang yang sudah menyaksikan. Mereka telah menyaksikan, maka mereka bertanggung jawab. Mereka menyaksikan, mereka bertanggung jawab, mereka menolak Tuhan Yesus Kristus, mereka layak dihukum. Di sini ada peralihan yang cukup menonjol. Kata tanda ini tidak dipakai lagi oleh Rasul Yohanes kecuali di dalam pasal 20 ayat 30. Mengenai tanda ini, semeion dalam bahasa Yunani. Leksikon BDAG berkata bahwa
Tanda adalah sesuatu yang menyatakan, sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang menandai. Di dalam pasal 2 ayat 11, fungsi dari tanda dijelaskan. Pasal 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-murid percaya kepadanya. Tanda dapat memunculkan iman. Ya, ada kata lain, dunamis. Yohanes tidak memakai kata dunamis. Dunamis dapat berarti kuasa atau keajaiban. Kata dunamis dipakai oleh Matius 13 kali, Markus 10 kali, Lukas 15 kali. Istilah semeion dipakai oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes 17 kali. Dan juga Yohanes memakai kata perbuatan, Yunaninya ergon, 27 kali. Kedua kata ini, baik tanda dan perbuatan, juga dipakai di dalam Injil Sinoptik. Jika mujizat yang diceritakan oleh Yohanes dimaksudkan untuk mengherankan, dia dapat memakai istilah teras, tetapi Yohanes hanya memakai kata itu sekali di dalam pasal 4 ayat 48. Di dalam Kisah Para Rasul, kata teras dipakai 9 kali. Apa fungsi dari tanda-tanda dan apa hubungan tanda-tanda itu terkait dengan iman di dalam Injil Yohanes? Ya, layak dipelajari. Walaupun lebih banyak tanda diadakan daripada apa yang dicatat, itu jelas dari Yohanes pasal 2 ayat 23 dan Yohanes pasal 20 ayat 30. Tetapi pasal 2 sampai 12 di dalam Injil Yohanes disusun dan berputar pada 7 tanda utama, yaitu air menjadi anggur di dalam pasal 2, penyembuhan anak pegawai istana dalam pasal 4, penyembuhan orang di kolam Bethesda, pasal 5, roti bagi 5.000 orang laki-laki, pasal 6, Tuhan berjalan di atas air, juga di dalam pasal 6, penyembuhan mata orang yang buta sejak lahir dalam pasal 9, dan juga kebangkitan Lazarus di dalam pasal 11. Di sini, Rasul Yohanes memfokuskan perhatian pada mereka yang tidak percaya kepadanya. Tanggung jawab mereka ditekankan di dalam ayat ini. Mereka layak dihukum. Di dalam ayat 42, Yohanes menulis mengenai mereka yang percaya. Pasal 12 ayat 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Yohanes mengutip dari Yesaya pasal 53 ayat 1. Di dalam konteks Injil Yohanes, ungkapan pemberitaan kami merujuk pada ajaran Tuhan Yesus Kristus dan tangan kekuasaan Tuhan merujuk pada tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pasal 12 ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. Tanpa ragu-ragu, Yohanes mengemukakan ketidakmampuan mereka untuk percaya. Ya, sebenarnya ajaran yang sama juga dikatakan di dalam pasal 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan juga Yohanes pasal 6 ayat 65, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sekali lagi bagi Rasul Yohanes tidak ada kontradiksi antara kedaulatan Allah kita, misalnya ayat 39 dan ayat 40, dan tanggung jawab manusia untuk percaya, misalnya ayat 37, 42, dan 48.
pasal 12 ayat 40, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Satu catatan di sini, dalam terjemahan ini, Yohanes memakai tense perfect, membutakan dalam tense perfect. Berarti ada peristiwa di masa lalu, Allah membutakan mata mereka, tetapi ada juga akibat yang berlangsung, yaitu mereka tetap buta. Demikian juga kata mendegilkan, memakai tense perfect. Ada peristiwa Allah mendegilkan hati, tetapi ada akibat yang berlangsung. Mereka tetap degil hati. Di dalam ayat 37, tanggung jawab manusia, tanggung jawab orang-orang Yahudi ditekankan. Tetapi di dalam ayat ini, yang sekali lagi mengutip dari Yesaya pasal 6 ayat 10, kedaulatan Allah ditekankan. Sekali lagi, Rasul Yohanes mengemukakan baik tanggung jawab manusia maupun kedaulatan Allah mengenai keselamatan manusia. Dan bagi Yohanes tidak ada masalah, tidak ada kontradiksi yang mengganggu banyak orang teolog pada masa kini. Pasal 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya pada waktu ia melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Di dalam kutipan tadi, Yesaya mengatakan hal-hal ini pada waktu ia melihat kemuliaannya. Seperti apa yang diceritakan di dalam Yesaya pasal 6. Tentu, nama Tuhan Yesus tidak disebut di dalam Yesaya pasal 6, tetapi kita mengerti dari Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Pasal 12 ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, supaya mereka jangan dikucilkan. Kata berterus terang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Mereka takut dikucilkan. Kita mengingat orang tua dari dia yang lahir buta, orang di dalam pasal 9, mereka takut dikucilkan. Istilah yang sama, aposunagogos, dipakai di sini, di situ, dan juga di dalam pasal 16 ayat 2. Dan selain 3 ayat itu, kata aposunagogos tidak dipakai lagi di dalam perjanjian baru. Kita sudah mengamati kontras antara mereka yang menolak Tuhan dan mereka yang percaya. Ini suatu tema yang besar yang muncul berkali-kali di dalam pasal 7 sampai pasal 12. Dan bagian ini, ya sebenarnya pasal 12 ayat 37 sampai 50 merupakan puncak dari kontras itu. Dan di situ pemimpin-pemimpin juga disebut. Mengenai pemimpin-pemimpin, ya ditulis bahwa banyak pemimpin sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita hanya tahu 2 nama dari pemimpin-pemimpin itu, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, dicatat di dalam perjanjian baru. Di dalam pasal 19 ayat 38 kita belajar bahwa Yusuf dari Arimatea adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meskipun demikian, dia sudah memberanikan diri meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ya, orang berkata bahwa kedua orang itu jangan sembunyi-sembunyi percaya, tetapi percaya dan mengakui dengan terus terang. Ya, kita setuju, tetapi mungkin sebaiknya kita yang tidak menghadapi penganiayaan tidak cepat mengkritik Yusuf dari Arimatea yang menghadapi penganiayaan. Mungkin dikucilkan dari sinagoge ya lebih berat bagi para pemimpin karena mereka mempunyai jabatan yang tinggi di dalam sinagoge. Dikucilkan dari kursi-kursi di depan, ya itu hukuman yang lebih berat daripada
dikucilkan dari tikar di belakang kamar. Perlu ditekankan di sini bahwa bagian ini tidak membedakan antara iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan. Di dalam Injil Yohanes, iman pada Yesus Kristus menyelamatkan. Ada iman yang lebih dihargai, yaitu iman yang muncul dari kesaksian. Ada iman yang kurang dihargai, tidak begitu dihargai, yaitu iman yang muncul karena orang itu melihat tanda. Tetapi iman pada Yesus menyelamatkan dari hukuman kekal. Di dalam pasal 1 ayat 12, ungkapan yang sama percaya kepada dipakai. Tetapi tidak ada yang meragukan bahwa pasal 1 ayat 12 menceritakan keselamatan kekal. Jelas, iman dalam pasal 1 ayat 12 menceritakan iman yang menyelamatkan. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka menerima hidup kekal. Iman pada Tuhan Yesus menyelamatkan. Mungkin ada orang yang berkata bahwa ungkapan percaya kepada belum tentu menceritakan apa yang mereka sebut iman yang menyelamatkan, seolah-olah ada iman pada Yesus yang tidak menyelamatkan. Tetapi berkata demikian, ini belum tentu iman yang menyelamatkan. Jika berkata demikian, mereka tidak dapat mempergunakan tata bahasa dan kosakata Yunani untuk mendukung pikiran itu. Di sini, kata kerja ini, pisteuo, diikuti preposisi biasa, eis. Kata pisteuo dan preposisi eis dipakai bersama-sama mengenai iman pada Tuhan Yesus Kristus 36 kali di dalam Injil Yohanes. Tidak dapat disangkal. Ungkapan itu merujuk pada iman yang membawa keselamatan kekal di dalam beberapa ayat yang sangat jelas. Misalnya, Yohanes pasal 3 ayat 15 dan 16 dan 36. Ayat-ayat yang sangat jelas itu mendukung bahwa pada waktu ungkapan pisteuo eis, percaya kepada, dipakai di dalam ayat yang kurang jelas, seperti ini, pasal 12 ayat 42, menjadi jelas bahwa mereka percaya pada Tuhan Yesus dan mereka selamat. Oh ya, betul, Yakobus pasal 2 ayat 14 berkata bahwa iman tanpa perbuatan tidak dapat menyelamatkan, kata sozo, tetapi, pikirkanlah konteks surat Yakobus yang sangat mirip dan harus digolongkan dengan kitab Amsal. Di kitab Amsal, keselamatan yang dibahas adalah keselamatan dari bahaya-bahaya di dunia, bukan keselamatan dari hukuman kekal. Surat Yakobus adalah sastra hikmat dalam Perjanjian Baru, sama seperti kitab Amsal adalah sastra hikmat dalam Perjanjian Lama. Maka gaya kedua kitab itu sangat mirip. Ayat-ayat yang berikut, kutipan dari terjemahan baru dari Amsal, mengajar bahwa kesalehan, perbuatan baik, menyelamatkan kita dari kematian jasmani. Dan dosa mempercepatkan kematian jasmani. Amsal pasal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal pasal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. 12 ayat 28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Maut jasmani ini. 13-14, ajaran yang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Maut jasmani. Amsal pasal 19 ayat 16, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Cukup jelas.
bahwa kitab Amsal mengajar bahwa dosa mempercepatkan kematian jasmani, dan hikmat dan kesalehan mengantarkan hidup yang panjang dan penuh sukacita dan berkat. Dengan demikian, perbuatan baik menyelamatkan sozo kehidupan kita dari kematian jasmani. Ya, jelas tidak mutlak ini dan tidak kekal. Orang percaya yang taat juga akan mati, tetapi kematian mereka tidak dipercepat karena dosa. Menurut kitab Amsal, menurut Yakobus, perbuatan baik menyelamatkan kita bukan dari neraka, tetapi dari kematian jasmani. Lebih lanjut, tidak baik berkata bahwa mengakui Yesus di depan orang yang membenci Yesus adalah bukti yang diperlukan untuk menyatakan bahwa iman kita cukup bermutu untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Seandainya itu benar, orang yang tinggal di tempat di mana agama Kristen diterima lebih mudah selamat. Tidak mungkin. Itu baik. Kita menjadi murid yang teguh dan pengikut Yesus yang setia sampai mati. Dan itu baik supaya kita menolong orang lain menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Tetapi jangan-jangan ketaatan yang menjadi bukti pemuridan berubah menjadi bukti keselamatan. Keselamatan dari neraka. Iman dan bukan perbuatan menyelamatkan. Seperti dikatakan di dalam surat Roma pasal 4 ayat 5, kepada dia yang tidak bekerja, namun percaya pada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pasal 12 ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Terjemahan lebih suka sebenarnya ini kata agapao ini. Mereka mengasihi. Mereka lebih mengasihi kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kata yang diterjemahkan kehormatan adalah doxa. Doxa, kemuliaan. Mereka lebih suka kemuliaan manusia daripada kemuliaan Allah. Dalam pasal 5 ayat 44 kita baca bahwa mereka tidak percaya karena mereka lebih mengasihi kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian juga dalam konteks ini, lebih mengasihi kehormatan manusia daripada kehormatan Allah membuat sulit mengakui iman. Dan kritikan ini cukup tajam. Ya, jadi istilah ini, doxa, kadang diterjemahkan berarti kemuliaan, dan kadang diterjemahkan dengan arti hormat. Setiap konteks harus diperiksa untuk menentukan apa kemuliaan atau hormat lebih tepat sebagai terjemahan. Di dalam ayat ini, doxa dipakai 2 kali. Kita dihimbau supaya memprioritaskan doxa Allah, kemuliaan Allah, di atas doxa manusia, kemuliaan manusia. Ya, ringkasan pasal 12 ayat 37 sampai 43, kita melihat bahwa sejak pasal 7 ada kontras yang berkali-kali ditegaskan oleh Yohanes. Kontras apa? Kontras antara mereka yang menolak dan mereka yang menerima Tuhan Yesus. Di sini semua itu diringkaskan oleh Yohanes dengan dukungan dari Nabi Yesaya mengenai mereka yang menolak. Ya, dan dari segi positif mengenai mereka yang percaya, Yohanes mencatat bahwa banyak pemimpin Yahudi sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun sembunyi-sembunyi. Inilah ringkasan Yohanes mengenai kontras antara mereka yang percaya dan mereka yang menolak. Di dalam bagian berikut, kita akan membaca ringkasan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri.